Sidang pertama adalah sidang yang berkemenangan. Sidang pertama, sidang yang berkembang dengan cepat. Sidang pertama mengalahkan dunia ini. Sidang pertama, sidang yang berkuasa. Doa mereka berkuasa, pelayanan mereka berkuasa, berita mereka berkuasa. Ini sidang yang pertama. Beritanya sama saja, berita-berita tentang Yesus. Maka sidang akhir zaman juga harus berkuasa, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak berubah. Tapi jangan lupa, sidang yang pertama, sidang yang berdoa. Banyak berdoa. Sidang yang pertama tidak jemu-jemu berdoa. Sidang yang pertama tiap-tiap hari berdoa. Mereka menyangka diri mereka berdoa. Mereka suka berdoa. Dan Tuhan menghendaki sidang pada akhir zaman lebih daripada sidang pertama. Bukan hanya sama seperti sidang pertama. Kalau sama seperti sidang pertama juga sudah cukup hebat, sudah cukup luar biasa. Tapi firman Tuhan Hagai pasal 2 berkata, kemuliaan rumah yang kemudian lebih besar daripada kemuliaan rumah yang semula. Kemuliaan rumah Tuhan yang kemudian, yaitu gereja Tuhan yang kemudian, gereja akhir zaman, lebih mulia daripada gereja yang mula-mula. Karena gereja akhir zaman ialah gereja yang akan diangkat oleh Tuhan. Cintalah yang akan diangkat oleh Tuhan pada akhir zaman ini. Amin, saudara. Tuhan Yesus akan datang segera. Dia bisa datang tiap-tiap saat. Jangan kompromi lagi. Tinggalkan semua dosa. Tuhan yang mengangkat sidang yang suci, supaya kita ikut terangkat waktu Yesus datang kedua kali. Pada waktu murid-murid bertanya, Tuhan, kapankah kedatanganmu yang kedua kali? Tuhan Yesus berkata, pada waktu kamu lihat pohon ara bertunas, kamu tahu musim panas sudah hampir. Ini sudah akhir zaman. Biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Betul-betul melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, sama sebagaimana firman Tuhan minggu yang lalu. Bersungguh-sungguh berdoa. Kalau melayani dengan bersungguh-sungguh melayani. Kalau bersaksi dengan sungguh-sungguh. Jangan malu mengaku Tuhan Yesus. Hidup benar, hidup suci. Tinggalkan semua kegelapan, sehingga berkat Tuhan juga tidak terhalang kepada saudara, tidak tersendat-sendat datang kepada saudara. Supaya kutuk dosa dibebaskan dari saudara sekalian. Hidup yang baru, hidup berkemenangan, hidup yang berhasil dari milik saudara. Yesus mati bukan untuk satu sidang yang lemah. Yesus tidak mati buat sidang yang kompromi. Bukan itu maksud Tuhan. Bukan satu gereja yang pelin-pelan. Bukan satu gereja yang kompromi dengan kegelapan. Itu bukan kehendak Tuhan. Bukan untuk satu gereja yang mati, tidak ada kehidupan di situ. Bukan. Bukan satu gereja yang lemah, yang tidak menjadi terang. Bukan. Yesus mati untuk satu sidang yang hidup, sidang yang berani, untuk anggota tubuh Kristus yang menjadi terang, menjadi saksi. Amin. Untuk itulah Yesus mati. Membangun tubuh Kristus, membangun bangsa pilihan Tuhan, imam-imam yang berkerajaan. Firman Tuhan berkata, supaya kamu memberitakan kemuliaan Tuhan sampai ia datang. Haleluya, saudara. Itulah dia maksud Tuhan. Satu sidang yang suci, satu sidang yang kuat, satu sidang yang tidak kompromi, satu sidang yang tidak lemah, satu sidang yang bersaksi, yang tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini kehendak Tuhan. Dan ini, saudaraku, sudah bertambah-tambah jadi di dalam sidang ini. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Tetapi bukan berarti pula tidak ada kesukaran, bukan berarti tidak ada penderitaan, tidak ada ujian, tidak ada pencobaan. Bukan.
harus ada pencobaan, harus ada penderitaan. Tapi bukan penderitaan karena dosa, bukan penderitaan karena penyakit, bukan penderitaan karena kutuk dosa. Jesus, Tuhan Yesus mau mengangkat semua penyakit saudara. Amin. Tuhan Yesus mau mengangkat semua kutuk dosa, bahkan sudah mengangkat semua kutuk dosa. Amin. Sudah, mari bebas. Percaya firman Tuhan ini. Bebas dari kutuk dosa. Supaya anak, cucu saudara juga bebas daripada kutuk dosa. Itu yang menghambat kita maju. Kutuk dosa yang menghambat kita untuk keberkatan. Karena kutuk dosa dari dosa. Kalau dari dosa dari setan. Setan tidak suka anak Tuhan keberkatan. Mari maju dalam Tuhan. Jadi ada ujian, ada pencobaan. Tapi dalam pencobaan itu kita berserah, bersandar kepada Tuhan. Amin. Ini kehendak Tuhan, saudaraku. Kalau tidak ada aniaya, kalau tidak ada pencobaan, kalau tidak ada ujian, maka kekristenan kita akan terus bayi rohani, anak-anak terus. Bagaimana supaya dewasa? Ada ujian, ada aniaya, tapi kita tetap dalam Roh Kudus, tetap percaya pada kuasa Tuhan, tetap dalam Roh. Amin, saudara. Ya, itu membuat kita dewasa. Kerap kali datang aniaya membuat kita bersama-sama berdoa. Dan kalau kita bersama-sama bersungguh-sungguh berdoa, kita tahu Tuhan pasti memberkati orang yang berdoa. Amin. Ya, luar biasa Tuhan kita itu.